Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online internasional. Pada malam hari ini yang saya cintai, yang saya banggakan. Manqobah ke-24 bercerita tentang manfaat daripada rerumputan dan air madrosa untuk menyembuhkan penyakit. Itu kan ditulisnya bukan baru sekarang. Penulisnya itu sudah mengabadikan Manqobah ke-24 bisa jadi sebelum kita dilahirkan. Yang menginformasikan bahwa ada penyakit, ada wabah yang bisa disembuhkan oleh rumput, yang bisa disembuhkan oleh air. Kemudian kedua jenis obat ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Tidak ada yang sia-sia, semuanya ada manfaatnya. Ada satu kitab kecil, mungkin nggak mahal-mahal amat ya, karena tipis itu ya. Judulnya Ajaibul Makhluqat. Ajaibul Makhluqat, makhluk-makhluk ganjil, makhluk-makhluk yang aneh gitu ya. Itu ada keterangan bahwa pada bulan Safar ini memang Allah menurunkan penyakit. Meskipun kita juga tahu bahwa penyakit kan tidak ditentukan turunnya harus pada bulan Safar. Karena ada keterangan semacam begitu sampai-sampai di beberapa titik di tanah air kita menjadikan bulan Safar adalah merupakan bulan yang agak dihindari untuk melaksanakan akad nikah. Kira-kira semacam begitu. Gitu ya. Padahal Rasul melaksanakan akad nikah itu sendiri pada waktu bulan Safar. Jadi tidak mengikuti sunnah Rasul. Gitu. Itu salah satu contoh. Gitu. Ini kan fenomena yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Nah, kemudian persoalan yang tidak boleh kita abaikan adalah Manqobah ke-24 sebenarnya ada kaitannya dengan Manqobah ke-27. Di mana orang sakit itu bisa sembuh dengan hati kuda. Begitu. Itu kan merupakan satu pelajaran bagi kita. Ya. Bagi kita dilihat daripada berbagai sisi kehidupan kita. Yang pertama, yang namanya rumput madrasah itu diterjemahkan oleh apa kalangan Toriko, mobil khusus TKN yang kita anut ini, setelah kita mendengar penjelasan daripada pengarsa Abbas sebagai mursyid, yang namanya rumput madrasah itu adalah zikir jahar. Zikir jahar, la ilaha illallah. Nah, sementara yang namanya air madrasah itu adalah zikir khofi. Yang sudah diinstalkan, yang sudah ditalkinkan ke dalam hati kita. Dua lafaz Allah yang di tengah-tengahnya ada hu. Satu-satunya ibadah yang tidak ria. Jangankan manusia, malaikat pun tidak bisa mendeteksi apa yang diucapkan oleh hati kita. Begitu. Itu setelah diadakan suatu penelitian gitu ya. Itu ternyata memang yang namanya kerumputan, yang namanya madrasah, umum pada masyarakat TKN, maksud saya masyarakat yang menyelenggarakan acara manakib, yang dilakukan oleh TKN, yang dilakukan oleh kita, itu kan selalu ada hidangan, selalu ada hidangan berbentuk makanan. Itu bisa makanan ringan, bisa makanan berat, gitu. Di beberapa tempat dipopulerkan ini adalah makan berkah. Kalau kita kasih rasa umpamanya, gitu ya. Kemudian pada waktu kita sorbah pagi-pagi itu kan dijamu oleh pengusaha obat. Itu obat itu. Jangan diabaikan itu obat itu ya. Jangan kamu nggak perlu ada alasan. Oh saya sudah sarapan tadi di perjalanan, nggak usah begitu. Langsung aja kita ke tempatnya. Memangnya kenapa? Di situ ada nilai. Di situ ada nilai penyembuhan. Gitu ya. Yang menyembuhkan bukan apa? Yang menyembuhkannya Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya apa disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyediakan obatnya. Kira-kira begitu. Surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 kan begitu ya. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, dia Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Kan kita nggak bisa
menatap, tidak bisa merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat satu proses penyembuhannya. Kemudian ada utusannya, gitu ya. Kemudian oleh utusannya itu sendiri diramu bagaimana caranya. Yang paling gampang ya, mudah dimengerti, sediakan makan. Kalau disuruh mengamalkan ini, mengamalkan itu kan belum tentu ngerti semuanya. Tapi kalau disediakan makanan, semuanya ngerti. Itu makanya disediakan makanan. Masya Allah, tabarakallah. Itu makan berkah yang begitu. Nah itu mengandung penyembuhan, biaya penyembuhan. Karena lupa gitu ya, abah amanat gitu. Apa namanya? Jangan suka menyisakan. Dalam arti jangan ada makanan yang tersisa. Semuanya harus habis. Abah mengatakan begitu juga kan beralasan. Ada satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin tidak banyak orang yang tahu. Maaf, termasuk di antara yang hadir itu banyak yang belum tahu. Gitu ya. Kalimatnya kan sederhana. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yata'araquna asabi'ahum. Sabda Rasul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat memberikan ampunan kepada setiap orang yang apabila makan selalu jilat-jilat jari jemarinya sampai tidak menyisakan satu butir nasi. Itu etikanya begitu. Iya, itu kan hal biasa bagi kita ya. Kalau manakiban disediakan hidangan makanan, kita mengambil secukupnya. Nah, tapi pelajaran semacam begini bukan masalah kecil, bukan masalah enteng. Apabila kita diundang ke resepsi perkawinan teman, keluarga dan sebagainya, itu kan ada makanannya, ada makanan gitu ya. Biasanya yang undang itu kan menyediakan beraneka macam makanan. Pokoknya banyak variannya gitu ya. Mengapa banyak variannya? Karena yang punya acara, yang punya hajat, tahu yang diundangnya adalah juga dari berbagai kalangan. Makanya disediakan kira-kira yang mana yang paling cocok. Hanya kalau kita kan cocok semua gitu. Kalau cocok semua, meskipun diambil sedikit-sedikit ya, kalau variannya banyak, banyak juga. Gitu. Apakah yang mengundang kita bakal marah? Dengan catatan, habiskan semuanya. Gitu. Karena begitu, bagian akhir, di situ ada nilai barokah. Itu yang mempunyai nilai, yang bisa menyembuhkan. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah minuman. Air. Air. Uh, Setiap apa namanya sebut saja perusahaan itu ya yang membuat yang memproduksi air kemasan itu kan ada analis, ada seorang analis. Kalau di Sirna Rasa analisnya adalah Pak Irfan, Pak Irfan, orang Nias, bukan Irfan Jindi, bukan orang Nias itu. Itu diteliti tuh air sirah itu diteliti. Ditelitinya nggak sembarangan oleh ahlinya gitu. Ternyata maafnya air kemasan paling hebat sekalipun yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita itu mengandung carrier zat bawaannya itu sendiri apabila ditetesi untuk ngetes nih ditetesi oleh satu zat kimia itu ternyata lebih daripada 150 kadarnya gitu ya itu mengandung apa mengandung eh, lumpur hitam. Jadi meskipun bening menurut penglihatan kita, itu sebenarnya mengandung lumpur hitam. Kadarnya sampai 150-an. Saya sempat nanya, apakah ini nggak berbahaya? Kata Pak Irfan, bahaya sih bahaya katanya, hanya kan masih dalam batas toleransi. Kalau sudah di atas 200 baru dilarang. Itu kira-kira semacam begitu. Nah, ternyata air sirah gitu ya, itu carrier-nya hanya 4 dibandingkan dengan 150. Jadi ditetesin oleh zat kimia apapun, itu akan tetap bening. Nah, itu yang akan mengandung penyembuhan, gitu ya. Dikatakan mengandung penyembuhan karena sudah diteliti oleh para ahli, tentu dari disiplin ilmu yang bersangkutan. Air kan rumus kimianya kan H2O. H2O itu sendiri itu sudah diteliti oleh seorang profesor dari Jepang. Itu ternyata kalau air
dan yang rumus kimianya H2O akan kita minum, kemudian kita baca doa terlebih dahulu. Paling tidak bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka molekul H2O itu menggumpal, membuat satu bentuk kristal yang sangat indah. Jadi apabila airnya kita minum, itu bukan hanya menghilangkan haus, tapi menimbulkan power. Dan dalam uji cobanya itu sendiri, ternyata air yang akan kita minum dicoba. Bukan doa yang dibacakan, tetapi didekatkan dengan musik. Apapun musiknya, dangdut kah umpamanya semacam begitu. Itu ternyata molekul H2O-nya semakin merenggang. Apabila kita minum, bisa jadi hanya untuk menghilangkan dahaga, tapi tidak akan membuat menjadikan power bagi kehidupan kita. Ada satu yang menarik. Dulu ya, pada waktu periode kemursidan Pangersa Abah Anom, istilah Raudhah itu kan masih madrasah ya, madrasah apa gitu. Uh, Ternyata untuk wilayah itu ada perwakilan. Jadi apa namanya perwakilan di Bogor, maksud saya perwakilan Bogor. Madrasah perwakilan Bogor itu ketuanya adalah Pak Sumarya, Kolonel Sumarya, Ketua DPRD Kota Bogor. Nah, sekali waktu beliau sakit, kemudian dirawat di Rumah Sakit Salak. Banyak yang tahu gitu, terutama yang sering ke Bogor, Rumah Sakit Salak. Gitu. Kemudian pas giliran manakib gitu ya, Abah diberitahu, Abah awas ya, itu kemursidan pada kemursidan Abah Anom masih ada. Diberitahu. Apa yang dilakukan oleh pengarsa Abah? Ternyata Abah itu sendiri nengok langsung ke Rumah Sakit Salak. Mohon perkenan karena apa? Karena nanti malam beliau Pak Kolonel Sumarya itu sendiri akan akan dioperasi kelenjar. Apa datang? Apa nggak bicara apapun. Apa berdoanya bukan kepada jasad Pak Haji Sumarya, bukan. Itu kan sudah diinfus ya. Di sebelah Pak Haji Sumarya itu ada infus yang lagi digantung gitu. Apa itu berdoanya ke infus. Baca apa? Ya nggak tahu gitu kan nggak terdengar itu. Hanya begitu selesai, apa langsung memimpin acara malam. Malam harinya kan dioperasi. Dioperasi, setelah dioperasi itu selesai, nggak ada berita begini, nggak ada berita begitu. Hanya begitu keesokan harinya, dokter yang membedah kelenjarnya itu sendiri sampai bersumpah, demi Allah baru kali ini saya sebagai dokter ahli bedah baru bisa melihat dan bisa merasakan ada satu cairan di kelenjar yang saya operasi itu sendiri mengeluarkan bau harum. Ini doa tuh. Jadi yang apabila ternyata itu kan darah kan cairan, darah itu cairan. Apabila didoakan, apalagi yang mendoakannya mursyid yang dipersiapkan pada waktu itu ternyata mampu merubah sampai kelenjarnya itu mengeluarkan aroma harum. Nah, itu barangkali mengapa air madrasah itu sendiri itu bisa menyembuhkan. Ini hanya testimoni aja gitu ya, testimoni. Nah, kemudian kalau dalam bingkai Toriko, itu ternyata kan yang namanya eh, rerumputan dan air madrasah adalah zikir jahar dan zikir kopi. Itu kan terbiasa kita lakukan. Baik secara pribadi ataupun secara berkelompok apabila memang kita melaksanakan acara berjamaah teristimewa pada acara manakiban dipimpin oleh seorang yang disepuhkan oleh kita. Nah, siapapun orangnya gitu, wakil talkin kah atau bukan wakil talkin, pokoknya yang disepuhkan. Itu kan eh, representasi daripada pengersaan. Siapapun orangnya. Gitu. Nah, karena representasi dari para sahabat, apa yang diucapkan oleh beliau kita ambilkan. Gitu ya. Karena apa? Karena itu merupakan salah satu sumber penyembuhan. Nah, kemudian Abah sebagai seorang mursyid itu kan tahu persis. Abah melihat apa yang kita tidak lihat. Abah mendengar apa yang kita sendiri tidak mendengar. Dan Abah tahu
apa yang kita sendiri tidak tahu. Nah, tiba-tiba kemarin pada hari Sabtu, Abah mengeluarkan maklumat. Jadi bagi para ikhwan, murid Abah gitu ya, selesai melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, setelah kita berzikir gitu ya, setelah kita berzikir sampai kalimat ajron azima, itu ternyata ada doa tambahan. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumrati minal masakin. Ya Allah, jadikan hidupku ini adalah orang miskin dan matikan aku sebagai orang miskin dan gabungkan kami bersama orang-orang miskin. Orang kan semakin bingung ya. Loh, kenapa kita minta supaya jadi masuk ke dalam kelompok orang miskin? Begitu. Itu kan sabda Rasul. Doa itu adalah sabda Rasul. Cari aja dalam dalam kitab-kitab hadis ini. Gitu ya. Barangkali orang karena semakin bingung gitu ya. Kalau dalam konteks ilmu fikih yang namanya miskin itu sendiri adalah dibuat tanda kutip sebut saja melak, serba kekurangan. Tapi ternyata kan kalau dilihat daripada sisi bahasa gitu ya. Miskin itu kan asal katanya adalah sakana. Sakana adalah tenang, damai. Nah, damai itu sendiri ada kaitannya dengan hati. Dengan ingat, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 25 surat Al-Kahfi. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Gitu. Jadi meskipun apa lidah kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kalau hati kita tidak zikir, itu yang dinilai bukan mulut, bukan lidah tapi hatinya. Gitu. Makanya ada 3 instrumen yang harus dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dicantumkan dan sering disampaikan oleh pengarsa Abah sebagai rujukan. Surat Al-A'raf ayat yang ke-179. Sudah tak ubahnya seperti binatang manusia itu. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Neraka jahanam itu bakal dipenuhi. Isi neraka jahanam itu adalah terdiri dari 2 kelompok, jin dan manusia. Kalau isinya hanya jin, kita nggak ribet-ribet amat ya, biarin aja kan kita bukan jin. Tapi ada kalimat wal insi, ada manusia yang akan menjadi penghuni neraka. Begitu. Nah, karena ada dicantumkan di dalam Al-Quran, kita ini jangan sampai termasuk ke dalam kelompok orang ini dimasukkan ke dalam jahanam itu. Tapi tidak setiap manusia, ada ciri-cirinya, ada kriterianya. Kriterianya 3. Apa itu? Lahum qulubun. Tapi la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi nggak pernah mengerti. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi nggak pernah dipakai untuk hal-hal yang positif. Walahum azanun la yasma'una biha. Dia punya kuping, punya telinga. Sama binatang juga punya telinga, punya kuping. Tapi dia tidak pernah memanfaatkan telinganya untuk hal-hal yang kemaslahatan hidup. Nah, kata Al-Quran, ulaika kal an'am. Manusia yang begitu hati, penglihatan dan pendengarannya demikian, kal an'am bagaikan binatang. Bal hum adallu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Dikatakan lebih sesat daripada binatang, kalau seekor kambing masuk ke kebun singkong orang, itu hanya daun singkong yang dimakan. Tapi kalau manusia sudah mempunyai sifat seperti kambing masuk ke kebun singkong orang, itu bukan hanya daun singkong yang diambil. Pohonnya akan diambil. Bahkan mungkin pagar yang ada di sekitarnya juga akan hancur, akan hilang. Dikatakan balhum adol, sesat daripada binatang. Mengapa bisa lebih sesat daripada binatang? Wa ulaika humul ghafilun. Karena goplah, karena hatinya tidak ingat, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau begitu betapa gitu ya, maklumat pengersa Abah itu sendiri wajib untuk kita amalkan. Jadi selesai melaksanakan ibadah sholat, baca doanya Allahumma ini miskinan, wa amitni miskinan, wahsyurni fi zumrati minal masakin. Secara tidak langsung mengingatkan kepada kita semua bahwa dari sekian banyak murid Abah, ternyata masih banyak orang yang berzikir tetapi tidak mendamaikan hatinya. Kira-kira begitu. Nah, itu
satu cambuk bagi kita bagaimana caranya agar hati kita itu merasa bahwa eh, ternyata zikir itu sendiri memang menjadi panduan untuk bisa hidup tenang. Seperti kata Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hati bisa tenang hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh saya kerucutkan bahwa Manqabah ke-24 yang bercerita tentang munculnya wabah penyakit itu ternyata bisa disembuhkan dengan menggunakan eh, penawar, penyembuh, berbentuk rerumputan dan air madrasah. Yang di dalam konteks Toriko, ternyata rerumputan dan air madrasah itu adalah berbentuk zikir jahar dan zikir kopi. Kalau kita ingin sehat, tidak ada jalan yang terbaik kecuali itu yang dilakukan. Dan itu sudah sama-sama kita miliki. Jadi persoalannya adalah, sudahkah kita merasakan bahwa anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita melalui jalur Syekh Mursyid itu sendiri sudah kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Ini hanya sebagai pengingat pada diri saya khususnya, umumnya kepada kita semua. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengersahabat. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Dengan karamah guru agung yang mulia pengersahabat Aus. Radhiyallahu an wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah